Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Azmi Rahab. Saya dari kelompok 24 Prodi Teknologi Informasi NIM 2421200075 dosen pengampu Ibu Fit Praroka MPD. Di sini saya ingin memerjakan tugas video dari mata kuliah Ahad Tasawuf, yaitu yang berjudul pengertian tasawuf. Pengertian akhlak tasawuf. Akhlak merupakan perangan, budi pekerti, tingkah laku, dan tabiat yang muncul dalam diri seseorang. Tasawuf merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun zahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Pengertian tasawuf menurut para ahli. Yang pertama, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf merupakan mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadhah, taubah, dan ikhlas. Yang kedua, menurut Al-Junaid, tasawuf memiliki makna kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia serta memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan serta hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah, serta bergantung pada ilmu-ilmu hakikat. Yang ketiga, menurut Syekh Ibnu Azibah, ilmu tasawuf adalah ilmu yang akan membawa seseorang agar dapat dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyucian rohani serta mempermanisnya dengan amalan-amalan soleh. Jalan tasawuf yang pertama dengan ilmu, yang kedua amal, serta yang terakhir adalah karunia ilahi. Sejarah dan perkembangan tasawuf. Terdapat beberapa versi tentang munculnya ilmu tasawuf. Ada yang percaya bahwa tasawuf telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ada pula yang meyakini bahwa tasawuf muncul setelah kerasulan Nabi. Tasawuf sendiri muncul sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Sebagian pendapat mengatakan bahwa paham tasawuf sebagai paham yang telah berkembang sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Hal ini kemudian berasal dari orang-orang daerah Irak dan Iran yang baru masuk Islam sekitar abad ke-8 Masehi. Meski sudah masuk Islam, hidupnya tetap memelihara kesahajaan serta menjauhkan diri dari berbagai kemewahan dan kesenangan dunia. Tasawuf yang berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW ini, sebagian pendapat lainnya menyatakan bahwa asal-usul ajaran tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW, berasal dari kata beranda atau sufa, dan pelakunya disebut dengan ahli as-sufa. Seperti telah disebutkan di atas, mereka kemudian dianggap sebagai penanam benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad SAW. Pendapat lainnya mengungkapkan tasawuf muncul ketika pertikaian antar umat Islam di zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, khususnya disebabkan oleh politik. Pertikaian yang muncul disebabkan oleh faktor politik dan perebutan kekuasaan yang terus berlangsung di masa khalifah-khalifah sesudah Utsman dan Ali. Muncullah masyarakat yang bereaksi terhadap hal tersebut, kemudian menjadikannya menganggap bahwa politik dan kekuasaan merupakan wilayah yang kotor. Ajaran ilmu tasawuf dan bentuk ajarannya. Yang pertama, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki merupakan suatu tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku akhlak serta teori budi pekerti dengan berbagai metode tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Tasawuf seperti ini kemudian berupaya untuk menghindari akhlak mazmumah atau perilaku buruk dan mewujudkan akhlak mahmudah atau perilaku baik. Dalam pandangan para sufi yang berpendapat bahwa untuk merehabilitasi sikap mental yang tak baik diperlukan, tetapi yang tidak hanya dari aspek lahiriah saja. Karenanya, dalam tasawuf akhlak memiliki sistem pembinaan akhlak yang disusun sebagai berikut. Tahalli sebagai suatu proses langkah pertama yang harus dilakukan seorang sufi. Tahlil merupakan suatu usaha mengosongkan diri dari suatu perilaku tercela. Tahalli merupakan suatu upaya untuk mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, serta akhlak terpuji. Tahapan tahalli kemudian dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela.
Tajalli merupakan suatu pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui fase tahalli. Maka rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya ialah fase tajalli. Kata tajalli sendiri bermakna terbukanya hijab sehingga tampak jelas nur ilahi. Hal ini sejalan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Yang kedua, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan suatu tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf serta berbagai filsafat atau yang bermakna metafisis atau mistik. Tasawuf ini juga kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filsuf. Yang ketiga, tasawuf syi'i. Tasawuf syi'i kemudian beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena ia memiliki kesamaan esensi dengan Tuhannya. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani kemudian melihat kedekatan serta kesamaan antara tasawuf falsafi dan tasawuf syi'i terkait pandangan hulul atau ketuhanan iman-iman mereka. Tujuan tasawuf dan faedah tasawuf. 1. Menyelamatkan diri dari akidah syirik dan batil. 2. Melepaskan diri dari penyakit-penyakit hati. 3. Menghiasi diri dengan akhlak islami. 4. Menggapai derajat ihsan dengan ibadah. 5. Menstabilkan akidah suhbah ilahiyah atau persahabatan ketuhanan. Faedah tasawuf yang pertama yaitu membersihkan hati dengan berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, membersihkan diri dari materi. Yang ketiga, menerangi jiwa dari kegelapan. Yang keempat, memperteguh dan menyuburkan keyakinan beragama. Yang kelima, mempertinggi akhlak. Ciri-ciri akhlak tasawuf. Pertama, memiliki nilai moral. Artinya bahwa dalam bertasawuf harus ada peningkatan moralitas. Maksudnya, siapapun yang menekuni tasawuf berefek pada akhlakul karimah. Kedua, timbulnya rasa kebahagiaan sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akibat orang yang hidupnya bertasawuf akan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga terjauh dari dosa dan kesalahan, maka hidup dalam kebahagiaan. Yang ketiga, penggunaan simbol-simbol pengungkapan yang bisa mengandung pengertian harfiah dan tersirat. Tidak menutup kemungkinan ketika seseorang betul-betul melakukan tasawuf dan diperoleh rasa kedekatan dengan Allah akan muncul rasa penyatuan dengan Sang Khalik. Sebab-sebab anti tasawuf. 1. Adanya penggunaan istilah tasawuf tidak penting pada tempatnya. Yang kedua, adanya oknum yang mengafiliasikan diri pada tasawuf padahal bukan. Yang ketiga, hanya melihat ungkapan-ungkapan syahdat dari para sufi. 4. Hanya melihat praktek-praktek doktrin dari sufi yang disalahgunakan. Prinsip-prinsip tasawuf. Yang pertama, zikir. Zikir sebagai suatu proses pemurnian hati, pembersihan, serta pelepasan. Orang-orang yang melakukan zikir kemudian bertujuan untuk mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa serta melatunkan lafaz zikir. Yang kedua, fikr atau meditasi. Saat pikiran merasa bingung atau bertanya-tanya, pusatkanlah perhatian yang kamu miliki ke dalam diri dengan berkonsentrasi pada satu titik. Meditasi sebagai suatu perjalanan kegiatan mental dari dunia eksternal menuju suatu esensi diri. Yang ketiga, syar atau bangkit. Dengan membangkitkan jiwa dan tubuh sebagai proses mengembangkan kesadaran mata dan telinga. Selain itu juga sebagai suatu proses mendengarkan hati serta proses meraih akses menuju potensi diri yang tersembunyi. 4. Ju'i atau merasa lapar. Merasakan lapar pada hati dan pikiran untuk kemudian bertahan mencari serta mendapatkan suatu kebenaran. Proses ini kemudian melibatkan hasrat dan keinginan yang mendalam untuk tetap tabah dan sabar dalam mencari jati diri. Yang kelima, saum atau puasa. Tidak hanya pada tubuh saja yang puasa, tetapi pikiran juga. Proses ini kemudian termasuk puasa fisik, bermanfaat untuk dapat melepaskan diri dari hasrat dan keinginan otak serta pandangan atau persepsi indera eksternal. Yang keenam, halwat atau bersunyi sendiri. Berdoa dalam kondisi sunyi, baik secara eksternal maupun internal, akan membantu melepaskan diri. Bersunyi sendiri tetap akan mendekatkanmu dengan orang lain atau di tengah orang banyak. Yang ketujuh, hikmat atau melayani. Menyatu dengan kebenaran Tuhan, seseorang yang menemukan jalan jiwa untuk pelayanan dan pertumbuhan diri.
Yang kedelapan, sum atau menikmati keheningan. Berhenti berpikir serta mengatakan berbagai hal yang tidak perlu. Kemudian, hal ini merupakan proses menenangkan lidah serta otak, serta mengalihkan dari godaan eksternal menuju Tuhan. Dasar-dasar ilmu tasawuf. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 115, yang artinya, dan kepunyaan Allah lah dari timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Yang kedua terdapat surah Qaf ayat 16, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia serta mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami menjadi lebih dekat kepadanya dibandingkan urat lehernya. Yang ketiga terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 65, yang artinya, lalu mereka akan bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, serta yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami.